Setelah merilis laporan keuangan terbarunya di semester 1 2022, harga dari saham ICBP, perusahaan yang terkenal dengan produk mie instannya yaitu Indomie, jadi harganya ini sempat turun sampai ARB. Sebelum kemudian harganya ini naik lagi. Dan kalau kita lihat ya di berita-berita misal CNBC, jadi laba ICBP anjlok ini karena harga komoditas yang naik. Jadi apakah benar labanya ini anjlok karena harga komoditas gandum yang mengalami kenaikan? Nah, di sini kita bisa lihat langsung ya di laporan keuangan terbarunya. Jadi bisa dilihat kalau memang betul beban pokok penjualannya dari ICBP ini mengalami kenaikan. Jadi naik sekitaran 400 miliar rupiah. Yang diakibatkan naiknya harga bahan baku ya, terutama dalam hal ini gandum, yang merupakan bahan pokok ya untuk pembuatan atau bahan baku untuk pembuatan mie instan. Yang biayanya ini naik dari yang sebelumnya 13,7 triliun di 2021 menjadi 17,85 triliun di 2022. Nah, tetapi untuk kinerja ya dari ICBP ini masih bisa dibilang masih bagus. Jadi ICBP berhasil menaikkan revenue, pendapatan atau penjualannya ya, jadi apapun namanya itu, sebesar 400 miliar rupiah. Jadi pendapatannya masih naik. Jadi sampai di bagian laba bruto sebenarnya kinerja dari ICBP ini masih sama dengan kinerjanya di tahun 2021. Jadi tidak mengalami penurunan. Kemudian ke beban penjualan dan distribusi, ICBP mengalami kenaikan hampir 600 miliar. Ini dikarenakan yang pertama biaya iklan dan promosi ya, yang mengalami kenaikan sebesar 300 miliar rupiah, dan pengangkutan yang naik sekitaran 200 miliaran. Ini karena biaya bahan bakar ya, bahan bakar minyak yang mengalami kenaikan. Nah, dari sini kita bisa tahu yang sangat mempengaruhi ya sehingga labanya turun. Di tahun 2021 labanya 3,9 triliun menjadi 2,4 triliun di 2022 untuk semester pertama. Bukan dari kenaikan harga komoditas gandum, melainkan ini dari beban keuangan yang naik dari sebelumnya hanya 1,48 triliun menjadi 2,68 triliun di tahun 2022. Jadi naik hampir 110%. Jadi naik 1,2 triliun di bagian beban keuangannya. Jadi lebih jelasnya ini karena kerugian dari selisih nilai mata uang ya, sebesar 900 miliar dan beban bunganya naik 300 miliar. Jadi ini imbas dari hutang ya yang cukup besar yang pernah diambil perusahaan ini untuk akuisisi perusahaan Penhill ya dari luar negeri. Jadi jelas untuk masalah ICBP ini tidak sama ya dengan Unilever ataupun Sido kemarin yang penjualannya yang memang menurun ya, dari segi penjualannya memang turun. Nah, tetapi masalahnya ya dari ICBP ini dari hutangnya yang dulu pernah diambil ICBP yang cukup besar ya untuk akuisisi Penhill itu sekitaran 30 triliun. Jadi seperti itu ya. Jadi efeknya ini pastinya bisa dibilang untuk jangka panjang karena membebani biaya keuangannya.